Orang kalau sudah puasa, jangankan untuk makan, kumur-kumur pun dia takut. Bolak-balik jamaah nanya ke saya, Ustaz, kalau sedang puasa kumur-kumur boleh apa enggak? Kumur-kumur boleh, tapi katanya haram Ustaz kumur-kumur, nanti puasanya batal. Ghulu itu bukan cuma sikap ekstrim beragama, ekstrim dalam berkumur-kumur itu yang tak boleh. Kalau sekedar kumur, yang ghulu itu kan andai ini pakai kaca, sudah kelihatan airnya hampir masuk ke dalam. Ghulu ekstrim. Makanya banyak kita lihat orang masuk kamar mandi, lalu kemudian dia tempat wudhu, dia ambil, hidupkan keran, ambil air, masuk. Sekali dia masukkan air ke mulut, tapi ngeludahnya sampai mungkin 5 kali. Kenapa ente ngeludah sampai 5 kali? Sekali aja kan habis. Saya takut air itu masuk membatalkan puasa saya. Gosok gigi. Berapa banyak orang yang bertanya, apakah boleh gosok gigi saat bulan Ramadan Ustaz? Boleh. Hanya saja sebagian ulama mengatakan setelah tergelincir matahari makruh. Jam 12, jam 1, jam 3, jam 4 itu makruh. Kenapa? Karena saat itu dia dalam keadaan amat sangat haus, kering. Banyak orang yang lesu, lemah, letoy, loyo. Setelah gosok gigi segar. Maka dia khawatir puasanya batal. Maka puasa membuat kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah itu mengajarkan takut. Salat, Allahu Akbar, takut. Mana ada orang salat matanya jelalatan. Cantik juga masjidnya. Hebat. Baru kali ini lihat mimbarnya begini, pakai batu-batu. Gak ada. Orang sholat disuruh melihat tempat sujud. Takut kepada Allah SWT. Gatal, benar-benar gatal. Paling berani dia menggaruk 1 kali. Besok dia gatal juga. Gatal juga, berhenti, cari kalpanah. Kena penyakit kurap, penyakit kulit. Oleh sebab itu sholat membuat orang merasa takut. Hanya saja limit waktunya sedikit, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Karena sholat adalah aqwalun ucapan, wa af'alun perbuatan. Mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir, wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Lalu kemudian puasa mendidik generasi ini untuk takut yang frekuensi waktunya lebih panjang. Berapa? 13 jam setengah. Dari mulai jam 5 azan subuh atau setengah 5 sampai buka puasa, terserah di mana. Di Sumatera jam 5 sampai 6.30, 13 jam setengah. Di sini pun di Pulau Jawa lebih kurang begitu juga. Andai dia setengah 5, nanti pukul 6, 13 jam setengah. Selama 13 jam setengah itu takut ngelihat sembarangan, puasa saya rusak. Takut berkata yang tidak benar, puasa saya rusak. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan kepada saudaramu ketika khatib sedang naik khutbah Jumat, tiba-tiba engkau katakan kepada teman di sebelahmu, diam, faqad laghauta, engkau sudah melakukan perbuatan lagha. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang melakukan perbuatan lagha tiada Jumat baginya. Bagi orang yang sedang sholat Jumat, singkat pendek, khutbah Jumat paling lama 30 menit selesai, tapi tetap dia takut ada yang lebih panjang. Apa itu? Idza syatamahu ahadun, engkau sedang puasa, tiba-tiba ada seseorang mengajak kamu kelahi, au qatalahu, atau mengajak engkau berperang, mengajak engkau berkelahi, mengeluarkan kata-kata, falyaqul, hendaklah engkau mengatakan inni shaim, inni shaim. Katakan 2 kali, inni shaim, inni shaim. Bukan aku tidak sanggup melawan ente, saya bukannya nggak sanggup berantam, saya bukannya nggak sanggup ngebalas, tapi inni shaim, aku sedang puasa. Inni shaim, aku sedang puasa. Sekarang sedang puasa. Tunggu ntar habis buka kalau mau tahu. Ditanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Krisis bangsa kita saat ini bukan krisis ekonomi. Kita bukan krisis politik.
kita adalah krisis rasa takut. Seandainya pedagang-pedagang di pasar itu takut, maka tidak akan ada kecurangan timbangan. Hari ini apa yang terjadi? Semua timbangan curang. 10 on sampai di rumah timbang 9 on setengah. Dia makan haram. Kalau dia jual beras 9 on setengah, 9 on setengah, hari itu yang belanja ada 10 orang, maka dia sudah curang setengah kilo. Bayangkan 1 tahun dia sudah makan harta uang haram kemana? Krisis ekonomi berawal dari krisis riba, karena orang tidak lagi takut makan riba. Takut. Kenapa macet total? Macet karena jalan kecil. Tidak akan macet kalau kendaraan sedikit. Kenapa kendaraan banyak? Karena orang tidak takut lagi mengambil riba. Bayar DP sedekian, lalu kemudian riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan mengecam, menghancurkan riba dan menumbuhkan sedekah. Katanya orang yang riba itu hancur. Kenapa mestinya hebat? Kenapa hebat? Dia sudah menghancurkan sendi-sendi yang lain. Perekonomian umat hancur. Anak-anak muda yang mau berkarir tidak lagi dapat dana segar dari orang-orang kaya, karena orang kaya menumpuk uangnya di bank konvensional, lalu setiap bulan dia mau hasil untung. Tidak lagi ada mudharabah, tidak lagi permodalan, tidak lagi bagi hasil. Gara-gara apa? Orang tidak ada rasa takut. Rasa takut dalam hati orang hilang. Istri tidak lagi takut pada suami. Suami tidak lagi takut kepada Allah karena tidak menunaikan hak istri. 5 kewajiban dia hilang. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Anak-anak tidak lagi ada takut kepada Allah, sampai meletakkan orang tua di panti jompo, sampai membiarkan orang tua tidak makan, tidak minum. Paling dahsyatnya lagi, menuntut orang tua hanya gara-gara menebang sebatang pohon kayu yang diameternya kecil luar biasa, tapi sudah dituntut ke pengadilan. Orang tidak lagi ada rasa takut. Maka generasi terbaik dididik dengan puasa, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa